Selamat siang semuanya. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pencahayaan buatan. Meneruskan dari materi yang telah diberikan sebelumnya, yaitu tentang pencahayaan alami, maka di sini kita melihat tabel terakhir yang kita lihat dari materi sebelumnya, yaitu perbedaan antara pencahayaan alami dengan pencahayaan buatan. Di sini terdapat 6 perbedaan yang cukup mencolok, antara lain perbedaan terkait dengan bagaimana sumber dari pencahayaan alami dan pencahayaan buatan itu berbeda, lalu bagaimana perolehan dari pencahayaan alami itu bisa didapatkan secara pasif dan perolehan pencahayaan alami itu diadakan secara aktif, jadi kita yang menyalakan dan mematikan, dan oleh karenanya pencahayaan alami itu cenderung memiliki fluktuasi yang tidak menentu, tidak bisa diprediksi, dan sangat tergantung dengan faktor waktu, baik waktu dalam sehari maupun waktu dalam tahunan, dan juga terkait dengan kondisi iklim dan cuaca. Sedangkan untuk pencahayaan buatan ini lebih reliable, lebih bisa diandalkan dan bisa di-manage atau bisa dikontrol. Untuk pencahayaan alami memiliki spektrum yang full sehingga dia memiliki nilai CRI atau Color Rendering Index 100, sedangkan untuk pencahayaan buatan kebanyakan tidak memiliki spektrum full sehingga penampakan dari benda-benda yang diterangi oleh cahaya buatan tersebut menjadi tidak secerah atau warnanya itu tidak sebegitu keluarnya dibandingkan dengan benda-benda yang diterangi oleh pencahayaan alami. Nah, namun juga dapat diperhatikan bahwa pencahayaan buatan juga memiliki panas ya yang dibawa. Ini tentunya juga ada di pencahayaan alami, namun untuk pencahayaan buatan tergantung dari sumbernya, tergantung dari jenis lampunya. Bahkan dari beberapa lampu itu kecenderungannya itu secara umum saja gitu ya, jauh lebih dingin daripada pencahayaan alami. Dan sedangkan yang terakhir bisa diketahui, ini sudah diketahui oleh banyak orang gitu ya, bahwa pencahayaan buatan ini kecenderungannya tidak renewable atau tidak dapat diperbarukan, dan sedangkan kalau untuk pencahayaan alami sifatnya dapat diperbarukan. Di sini kita lanjut ya terkait dengan pencahayaan buatan dan warna. Itu karena ini akan berkaitan erat sekali dengan warna. Kita juga mengulang sedikit materi yang telah disampaikan sebelumnya, di mana bagaimana cahaya itu bisa memasuki mata, gitu ya. Organ-organ mana saja yang mengontrol datangnya cahaya, yang bisa memperkenalkan atau introduce, gitu ya. Cahaya itu masuknya ke mata, lalu dikontrol seberapa besar dan kecilnya bukaan gitu ya oleh iris, dan kemudian pupil itu mengontrol dan mengambil seberapa banyak cahaya yang memang dikehendaki. Nah, ini cara bekerjanya kurang lebih sama dengan cara bekerja kamera. Di sini kita lanjutkan juga bahwa dari cahaya yang masuk akan tertangkap oleh dua sel di dalam retina. Dua macam sel ya, dua macam sel itu adalah sel rod yang bentuknya seperti batang. Di sini dapat terlihat yang bentuknya seperti batang, gitu ya. Dan sedangkan ada juga sel yang namanya cone, ini bentuknya seperti kerucut terbalik. Nah, sel rod ini dia fungsinya untuk menangkap jumlah cahaya atau kuantiti cahaya, gitu ya. Jadi apakah cahaya itu hanya sedikit ataukah sangat banyak dan sangat terang? Nah, itu ditangkap oleh rod. Dan kemudian setelah si rod cell ini menangkap cahaya, kemudian cone cell bekerja untuk menangkap warna yang terdapat di dalam em, di dalam warna-warna yang terpantul, gitu ya, terpantul pada objek-objek di sekitar kita.
seperti itu. Nah, di sini terdapat video yang bisa kita tonton terlebih dahulu terkait dengan penjelasan warna tadi. You might have heard that light is a kind of wave, and that the color of an object is related to the frequency of light waves it reflects. High frequency light waves look violet, low frequency light waves look red, and in between frequencies look yellow, green, orange, and so on. You might call this idea physical color, because it says that color is a physical property of light itself. It's not dependent on human perception. And while this isn't wrong, it isn't quite the whole story either. For instance, you might have seen this picture before. As you can see, the region where the red and green lights overlap is yellow. When you think about it, this is pretty weird. Because light is a wave, two different frequencies shouldn't interact with each other at all. They should just coexist, like singers singing in harmony. So, in this yellow-looking region, two different kinds of light waves are present. One with a red frequency and one with a green frequency. There's no yellow light present at all. So, how come this region, where the red and green lights mix, looks yellow to us? To understand this, you have to understand a little bit about biology, in particular, about how humans see color. Light perception happens in a paper-thin layer of cells, called the retina, that covers the back of your eyeball. In the retina, there are two different types of light-detecting cells, rods and cones. The rods are used for seeing in low light conditions, and there's only one kind of those. The cones, however, are a different story. There are three kinds of cone cells that roughly correspond to the colors red, green, and blue. When you see a color, each cone sends its own distinct signal to your brain. For example, suppose that yellow light, that is, real yellow light with a yellow frequency, is shining on your eye. You don't have a cone specifically for detecting yellow, but yellow is kinda close to green and also kinda close to red, so both the red and green cones get activated, and each sends a signal to your brain saying so. Of course, there's another way to activate the red cones and the green cones simultaneously, if both red light and green light are present at the same time. The point is, your brain receives the same signal regardless of whether you see light that has the yellow frequency or light that is a mixture of the green and red frequencies. That's why, for light, red plus green equals yellow. And how come you can't detect colors when it's dark? Well, the rod cells in your retina take over in low light conditions. You only have one kind of rod cell, and so there's only one type of signal that can get sent to your brain, light or no light. Having only one kind of light detector doesn't leave any room for seeing color. There are infinitely many different physical colors, but because we only have three kinds of cones, the brain can be tricked into thinking it's seeing any color by carefully adding together the right combination of just three colors, red, green, and blue. This property of human vision is really useful in the real world. For example, TV manufacturing. Instead of having to put infinitely many colors in your TV set to simulate the real world, TV manufacturers only have to put three, red, green, and blue. Which is lucky for them, really. Nih, nah di sini kita bisa melihat beberapa contoh gambar ya. Di sini biasanya ini adalah eh, tes kebutaan warna seperti itu. Nah, di sini biasanya orang akan diminta untuk dapat mengidentifikasi objek yang memiliki warna-warna tertentu. Nah, di mana ketika mata kita itu melihat dan menangkap warna yang dipantulkan oleh objek yang ada di depan kita, maka kemudian kita bisa mengidentifikasi. Nah, di sini contohnya yang di sebelah kiri adalah gambar kupu-kupu dan yang di tengah adalah gambar kura-kura. Yang di sampingnya adalah gambar kijang dan yang di paling kanan ini juga untuk melihat bukan warna saja tapi tingkat kontras seperti itu, yaitu ada angka 12.
Nah, sebagai arsitek mungkin ini hanya pengetahuan yang sifatnya apa ya, mungkin pengetahuan sekilas saja gitu ya. Namun ada baiknya jika kita kemudian berhadapan dengan customer atau klien dengan kondisi biologis atau kondisi medis yang terkait dengan penglihatan mereka. Nah, ini kita juga harus bisa mengidentifikasi sebetulnya apa yang mereka alami dan apa yang mereka lihat dari kacamata mereka. Ya, untuk orang yang memiliki penglihatan yang normal, biasanya segala macam warna itu bisa terlihat dari merah, kuning, hijau, biru, abu-abu, dan lain sebagainya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh gambar di sebelah kiri atas. Sedangkan terdapat beberapa sensitivitas di mana orang hanya bisa melihat apa ya, melihat satu jenis warna tertentu atau satu shade apa ya, tone gitu ya, warna tertentu saja. Nah, ini adalah beberapa contohnya. Jadi ada juga selain itu orang yang benar-benar memiliki kebutaan warna total sehingga mereka tidak bisa mengidentifikasi warna apapun. Nah, ketika mereka tidak bisa mengidentifikasi warna, seperti halnya yang ditunjukkan oleh gambar yang ada di sebelah kanan, maka dia juga hanya bisa melihat tingkat kontrasnya saja, yaitu tingkat kontras yang gelap atau yang terang. Sehingga di sebelah kanan ini angka 12 bisa diidentifikasi dengan mudah oleh orang-orang yang tidak bisa apa ya, mendeteksi warna melalui matanya. Dan angka 12 ini mungkin kalau misalnya dia juga harus apa ya, mengidentifikasi gambar-gambar yang ada di sebelah kiri, maka identifikasinya akan sangat mirip dengan angka 12 yang di kanan ini. Jadi dia bisa melihat gambar kupu-kupu misalnya, gambar kura-kura atau gambar kijang gitu. Tapi ketika dia melihat kontrasnya itu sangat dekat, tingkat kontrasnya itu sangat dekat, ya, maka dia tidak bisa mengenali gambar-gambar yang ada di sebelah kiri ini. Nah, kalau misalnya tingkat kontrasnya agak jauh, maka dia kemudian bisa mengenali. Namun ketika dia ditanya warnanya apa, atau kira-kira apa ya, didominasi dengan warna apakah gambar-gambar ini, dia tidak akan bisa mengidentifikasinya. Itu. Nah, di sini terdapat gambar ya dengan berbagai macam warna. Nah, ini juga kemudian kita akan membahas bagaimana warna itu dikenali dan dalam arsitektur itu kemudian penekanannya seperti apa. Ini adalah percontohan bagaimana eh, suatu produk gitu ya, suatu produk bisa diberikan penekanan melalui sajian warnanya sehingga produk tersebut bisa menarik bagi orang yang melihatnya. Kalau ini mungkin masuk di bagian komunikasi visual, tapi di arsitektur pun kita tidak ubahnya juga harus memiliki pengetahuan tentang ini. Jadi kita masuk ke dalam fundamental warna atau the fundamentals of color. Nah, fundamental dari warna itu ada 3 topik bahasannya, yaitu object color atau warna dari suatu objek, dan yang kedua adalah color temperature atau suhu atau temperatur warna, yang kemudian dikenali dengan istilah correlated color temperature. Nah, di sini correlated color temperature dia biasa disingkat dengan CCR atau CCR. Dan yang ketiga adalah color rendering atau dikenali dengan istilah Color Rendering Index atau disingkat juga dengan CRI atau CRI. Nah, biasanya ini akan terlihat kalau misalnya di poin kedua dan ketiga ini akan terlihat di produk-produk lampu yang biasanya kita akan beli gitu ya. Dia akan misalnya lampu yang akan kita beli itu memiliki apa CCT berapa dan dia bisa mengeluarkan eh, warna itu secerah apa lewat identifikasi CRI-nya. Nah, suatu suatu
objek gitu ya, jika dia tidak menyerap, dia tidak memantulkan ataupun dia tidak apa ya, tidak meneruskan suatu warna apapun atau suatu warna pun dari spektrum cahaya yang menimpanya, maka bisa dikatakan objek tersebut adalah colorless atau tidak memiliki warna. Oleh karenanya, beberapa objek ini di luar dari apakah objek tersebut memiliki warna atau tidak, gitu ya. Apabila objek itu tidak memantulkan atau tidak menyerap spektrum warna yang tadi, gitu ya, maka kemudian dia bisa jatuhnya jadi hitam atau putih ataupun apa ya, shades itu apa ya? Mungkin apa, gradasi gitu ya, katakanlah secara kasarnya, dari grey, dari abu-abu yang bisa dikatakan tidak berwarna atau colorless, dia netral dan akromatik gitu ya, lacking in hue. Hue atau tulisannya HUE ya, HUE, dia adalah atribut untuk dapat mengenali dan dapat untuk kita dapat mengenali warna dan dapat mendeskripsikan atau menjelaskan warna tersebut. Jadi hue itu macam-macam, yang kita kenal dengan magico hibinium gitu ya, itu ada hue gitu. Jadi tipe warna itu seperti apa, kita mengenalinya seperti apa gitu. Sedangkan warna ini juga memiliki atribut berupa brilliance. Nah, brilliance ini adalah bagaimana warna itu bisa terlihat eh, terang gitu ya, terlihat cerah gitu ya, em, pada pada tipe warna yang sama. Sehingga ketika warna itu brilliance-nya ini putih, maka dia akan sangat keluar. Dan kalau misalnya brilliance-nya ini mendekati hitam, maka dia akan menggelap dan meredup. Gitu. Sedangkan saturation adalah suatu indikasi terkait dengan apakah cerahnya apa ya, tingkat keluarnya warna itu gitu ya, dan bagaimana warna itu bisa berbeda dari warna grey. Nah, di sini kita lihat lagi bagaimana suatu objek. Jadi suatu objek itu bila dia memiliki suatu warna, maka warna tersebut yang akan menangkap dan dipantulkan dari spektrum warna yang menimpanya gitu. Jadi di sini bisa dilihat dalam white light atau cahaya putih. Ini utamanya misalnya cahaya putihnya itu munculnya dari misalnya sinar matahari. Nah, kemudian ada pigmen. Nah, pigmen ini adalah warna dari objeknya itu sendiri. Nah, warna yang lain akan diserap ke dalam blue pigment tadi. Sedangkan pigmen biru ini kemudian dipantulkan dan inilah yang akan kelihatan oleh mata kita. Demikian pula dengan warna-warna objek yang lain. Seperti ini kalau kita lihat di sebelah kiri gitu ya, ada donat dengan warna-warni hiasannya gitu ya, atau dari warna adonannya, atau dari warna glazingnya, kacangnya, dan lain sebagainya. Ini memang membuat kita tertarik. Dan setiap dari objek ini mereka memiliki pigmen. Jadi kita kalau ngomongin warna ada dua jenis, yaitu warna yang dibawa oleh spektrum cahaya dan yang kedua adalah warna yang merupakan pigmen dari objek. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, ketika pigmennya itu tertimpa cahaya dan kemudian spektrum warna yang terbawa di dalam cahaya tersebut sama gelombangnya atau sama jenisnya warnanya dengan pigmen yang ada, maka kemudian itu akan direfleksikan atau dipantulkan dan masuk di mata kita. Oleh karena itu, bagi kita yang memiliki penglihatan yang cukup normal dalam hal warna, kita bisa mengenali, oh warnanya ini, warnanya itu, dan lain sebagainya. Nah, hal yang sama juga bila warna tersebut difilter gitu ya, difilter melalui suatu objek seperti yang terlihat di bawah ini, kita bisa melihat karena memang
filternya ini yang kemudian meneruskan apabila karena filter ini kan memang meneruskan. Jadi apabila ada cahaya masuk, terus kemudian warnanya itu diteruskan gitu ya oleh red filter, maka yang lain itu akan terserap gitu ya, dan kemudian ada red object dan itulah yang bisa kita lihat. Yang kedua, ini adalah color temperature. Jadi color temperature atau temperatur warna ini adalah kalau kita lihat dari definisinya, when a light absorbing body called a black body is heated, jadi ada suatu suatu benda, suatu elemen atau substance gitu ya, kemudian dipanaskan, maka pertama dia akan mengeluarkan atau apa ya, terdapat secercah gitu ya, secercah warna merah dulu, lalu kemudian berubah menjadi dari warna merah yang dark atau deep gitu ya, gelap, lalu menjadi warna cherry red, kemudian menjadi orange, dan kemudian dia akan bertahap menjadi panas blue white atau panas biru dan putih gitu. Nah, di sini color of light tersebut apa warna dari cahaya tersebut itu dikaitkan dengan temperaturnya. Nah, jika kita melihat lampu pijar atau incandescent lamp gitu ya, maka the color temperature is the color that is radiated in a certain temperature reached by way of the heating process of the filament. Jadi warna yang terlihat pada incandescent lamp atau lampu pijar seperti yang terlihat di sebelah kanan ini sesuai dengan sebagaimana filamen-filamen ini kemudian dipanaskan. Nah, unitnya adalah Kelvin. Di sini bisa dilihat gitu ya bahwa ini sudah standar secara internasional, secara baku ya. Jadi bahwa misalnya dari 1000 Kelvin hingga 3000-an ini dianggap sebagai warm atau hangat, kemudian 3000 sampai 5000-an dianggap sebagai netral, kemudian di atas 5000 itu dianggap sebagai cool, walaupun sebelumnya di atas 5000 sampai dengan kurang lebih 6500 atau mendekati 7000 itu berwarna putih. Nah, ini bisa dilihat gitu ya, bisa dilihat dengan penggunaan tipe-tipe lampu seperti yang ada di sebelah kiri gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat dalam hal nuansa dari apa ya, dari hari-hari gitu ya, dari tingkat kecerahan cahaya matahari, waktunya itu bisa disamakan dengan apa gitu, atau bisa disamakan dengan kondisi apa. Apakah misalnya sunrise, sunset, atau matahari terbit, matahari terbenam, early morning atau evening gitu ya, atau late afternoon, itu persamaannya seperti itu. Ini gunanya apa, teman-teman? Jadi gunanya adalah kemudian kita bisa merancang suatu ruangan tergantung dari nuansa apa yang diinginkan dari ruangan yang kita rancang tersebut. Gitu. Kalau misalnya kita mau merancang suatu ruang tidur katakanlah gitu ya. Ruang tidur yang seperti apa? Apakah ruang tidur yang cerah ceria misalnya untuk anak-anak, atau misalnya kita mau merancang suatu ruang yang kecenderungannya hangat. Bahkan di saat ini kita pun bisa mengatur mengganti nuansanya walaupun di ruang yang sama dengan lampu-lampu yang dapat diatur otomatis melalui aplikasi yang ada misalnya di handphone kita. Itu. Nah, ini adalah beberapa daftar ruangan-ruangan gitu ya, secara general aja, secara umum, tidak tergantung dari bagaimana warna lampu atau color apa CCT-nya, correlated color temperature itu diatur, tapi ini secara umum saja seperti ini. Living room, bedrooms, kitchen, dan lain sebagainya biasanya pakai warm white dengan CCT sebesar 2000 atau 3000 Kelvin.
Dan di atas itu misalnya kalau untuk task lighting, work environment, atau bathroom atau kamar mandi, bahkan bathroom pun juga tergantung dari temanya, tergantung dari konsep desainnya. Bisa didesain dalam nuansa yang hangat dengan lampu yang 2000 sampai 3000 Kelvin, atau mungkin bisa dirancang dengan cahaya yang cukup netral ya, sehingga nuansanya bright atau vibrant. Nah, ini seperti ini gitu ya. Harus diingat bahwa warm white, cool white, daylight ini juga apa, jadi letaknya kurang lebih di sini gitu ya. Em, Bahkan bila ini disebut dengan cool white dan kategorinya di sini mungkin masih termasuk netral, itu masih nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang penting yang harus dilihat adalah ambience-nya, apakah dia cozy, calm, inviting, intimate, ataukah dia bright, vibrant, gitu lah, ataupun misalnya crisp and invigorating. Itu tergantung dari jenis ruangannya, jenis fungsi yang mau kita akomodasi, yang mau kita rancang, dan nuansa yang mau kita sajikan sesuai dengan konsep rancangan kita. Jadi kita lihat dulu penjelasan berikutnya. In order to differentiate the various hues of white, artificial light sources like LED light bulbs are labeled with a correlated color temperature, or CCT. CCT is measured in degrees Kelvin, and this temperature rating indicates what tone of white light will be emitted from the light fixture. When you hear people talking about warm white light, they're talking about a light source with a 2000 to 3000 K rating. At a temperature of 2000 K, the light will look very orange-yellow in color. As the temperature increases, the color shifts to yellow, yellowish white, white, and then to a bluish or cool white. Before LEDs were widely available, fluorescent lights with a CCT of 2700K or 3000K were known as warm white. Fluorescents with a CCT of 3500K were called neutral, and anything with a CCT of 4100K and above were considered cool white. Some LED manufacturers have become more liberal in their interpretation of the traditional CCT scale. When LEDs first became commercially available in white, they were most affordable in the bluer or cooler spectrum, so nearly all of the early white LED sources leaned toward a CCT of 6000K and above. Because of that, we are now seeing manufacturers calling 5000K neutral, and you might even see some 4000K LEDs labeled as warm white. As a homeowner or a facilities manager, you need to understand what CCT means because it impacts the way the light makes your space feel. For example, at 1500 to 2000K, candlelight makes a space feel cozy. That feeling works well for restaurants seeking to create a romantic atmosphere, but it wouldn't be right for an industrial warehouse. At the other end of the spectrum, commercial facilities often use cooler 4000 to 5000K lighting because it is closer to the color of daylight and is often perceived to make the space feel more productive and businesslike. Evaluating the needs of your environment is key to picking the right color temperature, or CCT. For a more detailed look at what CCT means in the world of LED lighting, click the link on your screen now. Baik, yang ketiga adalah color rendering atau yang dikenal dengan istilah color rendering index. Nah, color rendering index ini adalah suatu sistem yang disusun oleh lighting industry untuk melihat bagaimana suatu sumber cahaya bisa memperlihatkan spektrum dari warna yang dibawa oleh cahaya tersebut, dan oleh karenanya memberikan kejelasan terkait dengan kualitas pencahayaan yang kita bawa ke dalam suatu ruangan. Nah, CRI atau Color Rendering Index ini diukur atau apa ya, di-rankingkan gitu ya, dengan skala 0 sampai 100. Nah, semakin tinggi, the truer colors gitu ya, maka
CRI-nya itu mendekati 100. Suatu lampu yang sangat-sangat bagus, biasanya CRI-nya itu ada di atas 90 atau 95. Gitu ya. Nah, di sini bagaimana suatu objek itu kemudian bisa terlihat sesuai dengan eh, apa ya, indikasinya, sesuai dengan apa yang dikonsepkan oleh arsitek melalui jenis pencahayaan atau jenis sumber cahaya yang digunakan. Nah, ini ada penjelasan sedikit. In this nugget, we will learn about color rendering. The red, blue, and green objects are only seen in their true colors if the incident light has at least red, blue, and green in its spectrum. Color rendering is the ability of the artificial light to reproduce or render faithfully the colors of objects. It is important to realize that true colors do not exist. People tend to judge colors under what they consider to be natural or true lighting conditions, often mistakenly using daylight for this purpose. But colors seen under daylight on a sunny day can differ widely from those seen under daylight with an overcast sky. Two lights that appear the same white may be the result of different compositions of wavelengths. A piece of red cloth will only appear true red when illuminated by white light with a continuous spectrum. In an equally white-looking mixture of yellow and blue light, it will look grayish-brown. Because of the absence of red wavelengths, there is no red for the cloth to reflect into the eye. Let us see another example to illustrate this principle. The full-spectrum lamp, emitting light of all colors, illuminates a ball. The image that the observer sees would be like this. Now, if we remove the red color from the spectrum of the light falling on it, no light would be reflected from the red parts of the ball, and these parts will therefore appear dark to the observer. In order to be able to rank light sources according to their color rendering capabilities, CIE introduced the General Color Rendering Index, RA. This index is based on the appearance of 8 standardized colors under the light source in question compared to their appearance under a reference light source. This index thus represents the average color shift of these 8 standardized colors. If there is no shift at all, as is the case with light source that has a continuous spectrum, the value of the color rendering index, or RA, equals 100. If all colors disappear completely, RA equals 0. As in the case of low-pressure sodium light, RA is even less than 0. The actual value is not officially known. For indoor lighting applications, RA is also used to classify light sources according to their color rendering quality. Here we represent the color rendering quality versus the RA range. Light sources with a lower color rendering index are often more efficient than those with a higher one. Thank you. Oke, berikutnya kita bisa melihat bagaimana intensitas lampu dan tipe lampu yang dipergunakan itu kemudian bisa berpengaruh terhadap bagaimana suatu objek itu akan terpancar secara menyeluruh warnanya. Jika kita melihat gitu ya lampu dengan color temperature sebesar 6500 Kelvin gitu dengan CRI 86 mungkin di daging-daging yang berbeda ini gitu ya, maka kita bisa melihat dengan color temperature 6500 itu kan kalau kita coba lihat lagi di sebelumnya dia ada di sini ya, di cool gitu ya, maka dia kecenderungannya dingin. Sedangkan kalau dilihat-lihat kita tuh sedang mau memperlihatkan apa? Benda apa yang mau kita perlihatkan? Misalnya di sini yang perlu kita perlihatkan adalah daging gitu ya. Kita bukan memperlihatkan misalnya perhiasan atau elektronik dan lain sebagainya gitu ya. Nah, daging ini juga memiliki suatu sifat organik gitu ya, sifat organik sehingga untuk bisa menampakkan sifat organik dan segar tersebut kita nggak mungkin pakai lampu dengan color temperature yang terlalu tinggi.
Ya, di sini maka penampilannya akan sedikit pucat karena putih. Lalu dengan CRI yang hanya 86, dia juga walaupun dia tinggi gitu ya, mungkin dia agak kurang tinggi, tapi di sini juga bisa dilihat bahwa penampilannya akan seperti kebiruan. Jadi kayak daging udah umur seminggu gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita turunkan color temperature menjadi 3500, maka dengan CRI yang 86 ini, maka dia akan muncul dengan warna kemerahan gitu. Sedangkan kalau misalnya kita naikkan sedikit color temperature-nya masih di range hangat dan netral ini ya di 4100, tapi CRI-nya kita turunkan, maka dia juga kelihatan seperti daging mungkin ya nggak seminggu yang lalu, mungkin 3 hari yang lalu, jadi ada grayish gitu ya. Coba bayangin kalau misalnya kita pakai CRI yang ditinggikan, misalnya 90 gitu ya, atau 94 gitu ya. Dan kemudian color temperature-nya tetap di sini di 3500, maka warna dari benda tersebut akan jauh lebih cerah dan lebih apa ya, mengundang seperti itu. Jadi di sini sebagai arsitek, sebagai interior designer gitu ya, kita juga harus bisa mengenali kalau misalnya kita mendesain suatu tempat, apakah itu restoran, apakah itu galeri, apakah itu supermarket, ataukah dia toko pakaian dan lain sebagainya, kita harus bisa mengenali gitu. Apa sih yang dicoba untuk disampaikan seperti itu? Message apa yang dicoba untuk disampaikan? Apakah ada sesuatu yang dijual dan apakah ada sesuatu yang harus memikat customer atau klien ataupun orang yang berkunjung ke fasilitas yang kita rancang tersebut. Itu. Nah, di sini ada tabel gitu ya terkait dengan jenis-jenis lampu dan secara general saja CRI-nya mereka itu berapa. Dan secara general juga CCT-nya berapa, sumbernya apakah dia fluorescent, apakah dia mercury atau metal halide atau high pressure sodium. Dan kemudian dari sisi whiteness-nya seperti apa dan apakah warna yang hendak kita yang hendak kita gunakan di dalam fasilitas yang kita desain tersebut, akankah dia keluar atau tidak? Ataukah malah dengan lampu yang kita pergunakan tersebut, dengan jenis lampu ini, dengan CRI sekian, dengan CCT sekian, maka kemudian justru misalnya warna merah terlihat grey, terlihat seperti keabu-abuan. Ini karena misalnya CRI-nya terlalu rendah. Seandainya gitu kita pakai jenis lampu warm white tapi CRI-nya kita tinggiin. Jadi entah 86 jadi 90 gitu, pastinya yang warnanya red ini tidak akan grey lagi, tidak akan terabu-abukan lagi, melainkan jadi ter-enhance atau lebih ditingkatkan, lebih bisa mendapatkan peningkatan. Ya, jadi di sini kita juga harus memperhatikan ya dari poin-poin yang disampaikan sebelumnya bahwa color temperature itu tidak tergantung atau is independent of the color rendering index gitu ya. Hal ini bisa dilihat dari contoh yang sebelumnya di mana jika kita menggunakan CRI dengan nilai yang sama seperti yang ada di gambar daging ini, gambar yang pertama dan yang kedua bawahnya, kita menggunakan CRI yang sama, tapi kita menggunakan CCT yang berbeda, yang satu 6500 dan yang satu 3500. Maka ini sama sekali tidak tergantung. Gimana tergantungnya? Tergantungnya kalau misalnya dari CRI-nya 86, CCT-nya misalnya 6500. Nah, kemudian dia objeknya ini akan terlihat lebih fresh atau lebih kurang fresh apabila misalnya CRI-nya diturunkan, katakanlah misalnya jadi 70 gitu ya. Lalu CCT-nya juga harus turun misalnya dari 6500 ke 5000, itu baru namanya turun. Tapi karena penampakannya ini bisa berbeda, padahal CRI dari lampunya ini tetap sama dengan nilai 86, namun dengan CCT yang berbeda 3500 dan 6500, maka dengan demikian bisa kita pahami bahwa color temperature atau CCT
CCT itu is independent atau tidak tergantung dengan color rendering index atau CRI. Gitu ya. Nah, kita juga bisa lihat gitu ya dengan lampu, contohnya lampu yang memiliki CCT 2700 gitu ya, sama nih ya, untuk menerangi sebuah apel, tapi CRI-nya ini beda. CRI-nya ini 97, 90, 80, 70, maka penampakannya juga beda. Gitu ya. Nah, makanya harus diperhatikan juga ketika kita melihat produk lampu, itu kemudian CCT-nya berapa, CRI-nya berapa, itu harus kita perhatikan. Dengan gambar yang sama atau produk yang sama, kita memiliki suatu lampu dengan misalnya CCT-nya nilainya sama kayak tadi, katakanlah 2700, 3500 gitu ya. Tapi CRI-nya berbeda, ini kita bisa lihat penampakannya untuk barang yang sama, tampaknya yang lebih mengundang atau memikat itu yang kanan atau yang kiri, gitu ya. Nah, ini yang kita coba untuk pelajari di sini. The Color Rendering Index, or CRI, is a measurement of how well a lamp illuminates color. It's not a measurement of brightness, per se, but more an indication of how sharp colors will appear under its light. CRI should not be confused with CCT, which stands for Correlated Color Temperature. The two are related, but represent different qualities of a lamp's light. CCT is more a measurement of the light given off by the lamp itself. When you hear people talking about warm white light or cool white light, they are talking about CCT, or the color temperature of the light given off. The lighting industry uses CRI values to represent the quality of light a lamp emits, the trueness of the way colors appear under that light. CRI is determined by comparing light sources of the same CCT, or color temperature, against a reference source with a CRI of 100. The testing method evaluates the light source's ability to render 8 standard pastel colors. The difference between the light reflected by the reference source and the light reflected by the test source provides the numeric CRI value. To most eyes, the closer the CRI value is to 100, the better the colors will appear under it. To give you an even better understanding, let's take a look at 5 common lighting applications and the CRI values that are most often utilized for each one. Commercial buildings often stick in the 70 to 86 CRI range for overall color quality, but you will also find halogen or incandescent lamps of 100 CRI used to highlight artwork or other important features in the space. Retail stores definitely want color details to pop, especially in clothing or furniture sections, so you will often find lamps with 90 CRI or higher being used to fill the space. Industrial buildings often don't require fluorescent lamps with more than 70 CRI and can even go as low as 20 to 25 CRI when using standard high-pressure sodium lamps. Streetlights and parking lots are 2 more examples where you don't require high CRI lamps. All you need in these situations is standard illumination to keep you on the road. And finally, landscape lighting. This lighting application will vary depending on the need and the desire of the homeowner or tenant. If you want to emphasize the colors of flowers or plants, CRI of 80 and above would be recommended. However, if you just want to delineate where a walkway or path is, lower CRI lamps may be used. Remember, all eyes see color differently. If you're a contractor, your customer's eyes are the only ones that matter. Field testing different lamps on site is always the best way to ensure your client will be happy with their new lighting. Employee-owned. Oke, berikutnya kita membahas tentang lighting design process. Di mana di sini kita bisa melihat gitu ya, ada 3 bagian. 3 bagian ini dilihat dari building group, dari sisi lighting designer, dan dari jurisdictional constraints atau peraturan-peraturan dan regulasi.
gitu ya. Nah, di sini yang harus dipikirkan adalah bagaimana owner ini pasti punya program dari bangunan yang akan kita desain. Lalu ada user. Terkadang user itu tidak sama dengan owner. Misalnya kalau misalnya ownernya ini adalah suatu korporasi atau perseorangan tertentu, yang kemudian dia memiliki suatu bangunan yang rencananya akan disewakan atau dipergunakan oleh orang lain, gitu ya, maka kita harus membedakan antara keduanya ini. Sebagai arsitek juga kita juga memberikan sumbangsih atau pengetahuan kita gitu ya, sumbangan pengetahuan kita terhadap program dari ruang dan bangunan. Selain daripada input-input yang diberikan oleh user dan owner tadi. Nah, di sini owner juga memiliki cost gitu. Jadi budgetnya gimana, costnya bagaimana. Dan di sini dari program yang kita eh, sarikan atau kita apa ya, kita bikin gitu setelah kita mendapatkan masukan dari user dan owner, maka terus kita harus melihat analisanya seberapa sulitnya gitu ya ini suatu pekerjaan itu dilakukan, seberapa waktu itu menentukan dan special requirements dan lain-lain. Ini kalau misalnya arsitek dan lighting designer ini jadi satu. Tapi kalau misalnya arsitek dan lighting designer ini merupakan orang yang berbeda, maka kita sebagai arsitek kita menyediakan programnya tersebut dan bagaimana desain terhadap heating, ventilating, and air conditioning atau HVAC atau HVAC yang kemudian dia berimbas terhadap rancangan dari lighting elemen dan lighting system dan nuansa ruangan, sistem apa yang diinginkan gitu ya, sumber apa yang diinginkan dan lain-lain itu juga berpengaruh kemudian terhadap detail desainnya dan cost-nya itu seperti apa. Dan di sini pertimbangan terkait dengan peraturan, codes, regulasi, standar, dan lain-lain ini juga harus dipertimbangkan. Ya, ini adalah jenis-jenis lampu. Yang pertama adalah incandescent lamp atau lampu pijar, di mana dia kecenderungannya warm white dan color temperature di sekitaran 2700 mungkin 3000 gitu ya. Lalu color renderingnya ini excellent, berarti dia mendekati 100 gitu ya, mendekati true color itu dan lain sebagainya. Ini contohnya penggunaan incandescent lamp. Dan kemudian ada halogen lamp dari gas, itu sumbernya dari gas, dia kurang lebih sama juga, mungkin tapi dia sedikit lebih light atau lebih ke warm white dan agak putih sedikit gitu ya, karena dia color temperature-nya agak lebih tinggi. Itu ini contoh penggunaannya. Lalu ada fluorescent lamp, dia warm and cold white. Nah, ini range dari color temperature-nya juga cukup jauh gitu ya, antara 2900 sampai dengan 6500. Sekali lagi tergantung dari penggunaan lampunya tersebut. Ini contohnya untuk kantor umumnya gitu ya. Lalu ada compact fluorescent lamp. Seperti ini, sama juga dari color temperature dan color renderingnya. Ini contohnya penggunaannya. Lalu metal halide lamps seperti ini. Lalu ada mercury vapor lamps. Contoh penggunaannya seperti ini. Lalu sodium lamps dengan penggunaannya seperti ini. Lalu LED yang sekarang sudah sangat lazim ditemui, sehingga light colornya ini cukup bervariasi dengan RGB combination gitu ya, dan color renderingnya juga baik sekali. Ini berbagai macam penggunaan dari LED. Tuh. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa LED ini memiliki tingkat efisiensi yang tinggi gitu ya dibandingkan jenis lampu-lampu yang lain. Nah, ini adalah standar pencahayaan gitu ya untuk tingkat pencahayaan yang sebelumnya kita bahas di materi sebelumnya.
gitu ya, tingkat pencahayaan atau tingkat iluminasi atau illuminance yang memiliki satuan lux. Seperti yang setelah saya terangkan sebelumnya, biasanya tingkat lux itu diukur kalau secara manual biasanya dengan menggunakan alat luxmeter yang diletakkan pada bidang kerja dengan ketinggian sekitar 75 ataupun ada pula yang 80 cm gitu ya, tapi lazimnya di 75 kalau menurut SNI nomor 03 nomor 036575 tahun 2001 ini 75 cm dari permukaan finish lantai gitu ya. Nah, di sini untuk teras biasanya 60, lalu ada kelompok renderasi warna. Nah, ini kita harus merujuk kepada kepada SNI-nya dulu terkait dengan kelompok renderasi warna 1, 2, atau 3 atau 4 gitu ya. Dan untuk penggunaan lain-lainnya gitu, ruang-ruang lain ini adalah standar-standar untuk tingkat pencahayaannya. Sedangkan kalau kita lihat gitu ya, kalau menurut standar yang diperoleh dari buku Mechanical and Electrical Equipment for Buildings atau MEEFB karya Stein and Reynolds. Di sini penggunaannya agak sedikit berbeda, tapi nggak apa-apa gitu ya. Ini bisa kita rujukan tergantung dari standarnya seberapa, karakteristik yang dihasilkan seperti apa, lalu representasi aktivitasnya atau aktivitas yang direpresentasikan dari standar iluminasi ini biasanya berupa ruang apa. Nah, ini sebenarnya cukup menarik ya, bahwa walaupun mungkin terdapat sedikit perbedaan karena mungkin perbedaan negara gitu ya. MEEFB ini bukunya kalau nggak salah dari Amerika ya gitu. Tapi kita bisa melihat poin yang ada di tengah. The characteristic of activity or interior gitu. Nah, jadi kita bisa lihat nilai misalnya 500 lux. Ini karakteristiknya apa? Gitu. Nah, kalau misalnya kita bisa lihat gitu ya, detail yang cukup oke gitu ya. Nah, ini juga kita bisa lihat kemudian apakah ini sesuai untuk ruangan yang dikatakan di sebelah kiri ini. Itu nggak apa-apa, jadi kita bisa mempergunakan tabel ini juga untuk melihat karakteristik dari aktivitas dan interior yang akan kita rancang atau aktivitas yang akan kita akomodasi tadi gitu. Walaupun di sini dibilangnya untuk 500 lux ini biasanya untuk general offices atau kantor secara umum, engine assembly atau penggabungan permesinan gitu ya. Lalu untuk pengecatan, spraying, atau misalnya untuk dapur, mungkin dapur komersil, untuk laboratorium, untuk retail shops, dan lain-lain gitu ya. Nah, kita juga bisa lihat ini untuk laboratorium berarti sama kurang lebih gitu ya. Nah, terus untuk ruangan-ruangan lain, mungkin general office kalau di sini ruang kerja ini 350. Tapi kalau misalnya kita mau merujuk kepada either ini 350 atau 500 yang ada di sini, itu nggak masalah ya teman-teman. Oke, baik kalau begitu demikian penjelasan saya pada materi ini. Mudah-mudahan bermanfaat.